Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Juliana Safika dengan NIM 21170412118 dari Prodi S1 Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, apakah kalian tahu apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia, pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui, sekarang dampak dari pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang tidak stabil. Pada masa pandemi, banyak sekali dampak negatif yang dapat kita rasakan. Banyak para pekerja yang di-PHK oleh perusahaannya, banyak juga pekerja formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi seperti guru, dokter, karyawan, para pedagang, buruh, petani, dan yang lainnya. Mereka semua merasakan dampak dari pandemi ini yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan yang lebih prihatinnya, ada yang sampai menutup perusahaannya. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan. Perusahaan perlu mencari lagi karyawan baru untuk memulai usahanya kembali. Banyak perusahaan atau pedagang yang tidak akan kuat bertahan selama pandemi ini masih ada. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat pasca COVID-19, kita berfokus untuk mempertahankan perekonomian. Terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah dapat berupa pembinaan untuk UMKM. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi lebih sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli banyak yang berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Pelatihan dan pemberian bantuan finansial tersebut perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, dengan investasi pada infrastruktur yang padat karya. Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat, memberikan sumber penghasilan jangka panjang kepada masyarakat. Yang kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Industri pariwisata yang saat ini sedang mengalami kemunduran pun dapat segera menyambut momen kebangkitannya. Hal yang dapat diterapkan yang selanjutnya adalah investasi pada pendidikan.
Hal ini dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang, yaitu investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing, akan meningkatkan membuka kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada pada saat ini. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.